Manajemen dengan NIM 2203102246. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wiwin Juliati SE SPD MA. Berikut presentasi saya dalam ujian akhir semester 2. Statistik bisnis adalah segala hal yang mencangkup pengelolaan data yang dapat membantu pengambilan kebijakan yang baik dalam dunia bisnis, seperti melalui analisis finansial, auditing, ekonometri, produksi, dan operasi, termasuk halnya peningkatan jasa dan penelitian. Fungsi statistik ada dua, yaitu yang pertama fungsi deskriptif. Statistik dapat memberikan keterangan ataupun penjelasan secara deskriptif dan rinci terkait data dari suatu peristiwa yang telah dikumpulkan melalui berbagai proses pengumpulan data dan penelitian. Yang kedua yaitu fungsi inferensial. Statistik dapat dijadikan sebagai estimasi atau hipotesis yang mana kemudian dijadikan landasan dalam prediksi suatu hal berdasarkan atas peristiwa, gejala, dan data. Pemasaran lebih bersifat personal. Pemasaran yang dipersonalisasi adalah teknik yang sangat populer di kalangan pemasar karena membantu mereka memahami pelanggan mereka dengan baik. Statistik keuangan adalah hubungan informasi akuntansi dalam sistem statistik makroekonomi yang digunakan dengan kebijakan fiskal. Statistik produksi adalah kumpulan angka-angka yang menerapkan tentang biaya-biaya produksi. Statistik deskriptif adalah memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh penerapan statistik deskriptif adalah menghitung IPK. Untuk bisa mengetahui IPK mahasiswa, pihak kampus terlebih dahulu mengumpulkan data poin yang telah dibuat melalui banyak pilihan nilai, kelas, dan ujian. Kemudian poin data tersebut mengambil rata-rata dan menyajikan gambaran umum tentang perform akademik mahasiswa. Statistik inferensial adalah metode penelitian yang datanya diambil dari kelompok kecil maupun sampel atau induknya digunakan penarikan kesimpulan atau kumpulan data induknya ataupun populasi. Contoh dari statistik inferensial yaitu catatan kelulusan. Dalam sebuah catatan kelulusan yang telah dilakukan dalam 5 tahun di akhir, di sebuah SMA menunjukkan hasil bahwa sekitar 73% di antara siswa SMA dapat lulus dengan mencapai nilai yang memuaskan. Angka statistik inferensial dari ilustrasi di atas yaitu numerik 73%. Jika berdasarkan hal tersebut, seorang siswa dapat menyimpulkan bahwa peluang dirinya dapat lulus dengan nilai memuaskan. Nilai tersebut harus lebih dari 70%. Maka siswa tersebut akan menerapkan statistik inferensial yang memiliki sifat tidak pasti atau hanya sebatas peramalan. Data kuantitatif adalah informasi berupa sekelompok angka yang dapat dihitung dan dibandingkan dalam skala numerik. Contohnya, dari 100 siswa kelas biologi di semester 5, hanya 50 orang yang dapat nilai 90. Contoh data ini menunjukkan jumlah siswa konkret, kelas yang jelas, serta angka numerik hasil survei yang jelas yaitu 50 orang yang dapat nilai 90. Metode yang digunakan adalah survei. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diamati dan direkam, biasanya data kualitatif bersifat non-numerik atau non-angka. Karena menggunakan data non-numerik secara umum, data kualitatif tidak dapat dihitung seperti data kuantitatif. Contoh dari kuantitatif adalah data hasil wawancara.
Catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terdapat suatu produk dan data lain yang disajikan dalam tulisan. Dilihat dari divisinya, data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan penelitian. Contoh dari data primer adalah ketika adanya penelitian ingin mengetahui kepuasan pelanggan tentang produk penggunaan jasa tertentu di masyarakat. Maka penelitian langsung menyebarkan angket atau kuesioner penelitian dengan pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu data sekunder. Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan kesengajaan dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, ataupun tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Contoh dari data sekunder adalah adanya seorang peneliti ingin melakukan riset tentang pertumbuhan penduduk sekaligus melakukan kajian tentang pertumbuhan ekonomi penduduk. Maka dalam hal ini penelitian dapat mengetahui penyebaran pertumbuhan penduduk melalui Dinas Kependudukan. Skala ordinal, data yang disusun atas dasar jenjang dalam atribut tertentu. Skala ordinal didasarkan pada ranking. Skala pengukuran ordinal ini digunakan dalam menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Dalam ranking ini hanya dipertimbangkan objek dari hasil yang paling besar dan yang paling kecil. Contohnya dalam pengetahuan klien tentang COVID-19. Untuk mempermudah dalam kategori peringkat dalam penelitian, biasanya ditulis dalam presentasi. Skala interval. Skala interval menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain yang mempunyai bobot yang sama. Dalam skala interval menghubungkan tata urutan dan jarak antara angka-angka itu mempunyai arti. Skala interval sudah memiliki nilai intrinsik. Sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Contoh dari skala ini adalah pengukuran suhu. Badan dapat berbentuk variabel internal jika tiga buah objek yaitu A, B, dan C berurutan memberikan suhu dengan skala interval. Skala interval ini sudah benar-benar angka yang sudah mendapatkan penerapan semua operasi matematika serta peralatan statistik. Selanjutnya skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval. Yang membedakannya adalah skala pengukuran rasio memiliki nilai 0 mutlak dan jarak yang sama. Sedangkan interval tidak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai yang dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Pengukuran dari skala rasio misalnya tinggi dan berat badan. Contohnya yaitu berat badan A adalah 60 kg, sedangkan berat badan B adalah 90 kg. Maka dapat dikatakan bahwa badan B 2 kali lebih berat dibandingkan badan A. Contoh lain adalah umur, kadar glukosa darah puasa, kadar oksigen, dan sebagainya. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Selain itu, populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari suatu satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel bisa diartikan sebagai
kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti, sehingga dari keseluruhan objek penelitian yang disebut dengan istilah populasi, kemudian diambil beberapa saja. Objek yang diambil ini disebut sampel. Contohnya yaitu penelitian perlu melakukan survei di Desa Karangrejo tentang tingkat kepuasan pelanggan pelayanan perusahaan PT Indomie. Berhubung jumlah masyarakat di desa tersebut mencapai 500 orang, yaitu jumlah populasi, maka penelitian mencoba melakukan efisiensi waktu dengan tenaga dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang atau lebih dari biasanya juga kurang. Angka 500 dari jumlah ini adalah populasi, sedangkan angka 10 adalah sampel. Lalu, bagaimana penelitian bisa mengambil kesimpulannya? Maka, saat mengumpulkan data dari sampel, hasilnya mewakili keseluruhan populasi. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara penelitian dan narasumber. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks antara melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaan. Selanjutnya atau yang terakhir adalah kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya yaitu dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selanjutnya yaitu tes. Tes adalah suatu pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu yang setiap pertanyaan atau tugas memiliki jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Contoh dari semuanya itu adalah observasi. Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap infrastruktur sekolah. Yang kedua yaitu wawancara. Seorang peneliti harus mewawancarai guru mata pelajaran tersebut untuk kepentingan penelitian. Yang kedua yaitu angkat penilaian model pembelajaran discovery learning yang telah diterapkan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi bisa menyangkut dengan foto, cindera mata, dan autobiografi. Selanjutnya yaitu tes. Tes kemampuan koneksi matematis yang diberikan pada hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada awal data yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Contohnya yaitu jika melihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat saja menyimpulkan jika awan hitam maka akan terjadi turun hujan. Berdasarkan pengalamannya bahwa karena langit mendung maka sebentar lagi hujan akan turun. Apabila ternyata beberapa saat hujan benar-benar turun, maka dugaan terbukti benar. Secara ilmiah, dugaan ini disebut hipotesis atau diterima. Namun, apabila terjadi tidak turun hujan, maka hipotesis dinyatakan keliru atau tidak diterima. Min atau rata. Min atau rata-rata adalah set data yang dicari dengan menjumlahkan semua angka dalam set data dan membaginya dengan jumlah data dalam set tersebut. Yang kedua yaitu modus. Modus adalah angka yang sering muncul dalam set data tersebut. Yang ketiga adalah median. Median adalah nilai tengah dari data set yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar.